Halo, kembali lagi di channel Rivato. Pastinya akan ada selalu cerita-cerita yang menarik dari waktu ke waktu. Khusus kali ini, saya akan menceritakan sesuatu yang mungkin nggak biasa. Dan ini kenapa saya bersemangat banget. Karena sepertinya ada satu cita-cita saya di masa lalu yang akhirnya kesampaian di tahun 2022. Singkat cerita, adalah di tahun 2022 ini saya akan menjadi bagian dari driver tim Rally Art yang akan bergabung di AXCR. Mr. Rifat from Indonesia. Nah, video ini akan menjelaskan AXCR itu apa. AXCR merupakan suatu kegiatan balapan atau kompetisi yang memang berlangsung di kawasan region Asia Pasifik. AXCR adalah singkatan dari Asian Cross Country Rally Championship. Jadi ini adalah rally cross country, rally dengan jarak yang sangat panjang yang berlangsung di daerah Asia dan juga Pasifik sebenarnya. Asian Cross Country Rally Championship ini memang ternyata sudah ada di kawasan Asia sejak tahun 96. Dari tahun ke tahun, tracknya berubah-ubah, meliputi Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan negara-negara sekitar situ. Range jaraknya pun juga bervariatif antara 1.500 kilo sampai 4.000 kilo pernah. Dan ini biasanya dilaksanakan antara 5 sampai 9 hari. Betul-betul ini adalah rally yang panjang. Di dalam AXCR, memang banyak kelas yang dipertandingkan. Tetapi kelas-kelas ini memang disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekeliling Asia. Misalnya kelas T1 gitu ya. T1, T2, T3, T4, T5. Sebenarnya ini adalah kelas-kelas juga yang dipertandingkan di Paris-Dakar. Asian Cross Country Rally ini memang adalah representatif dari FIA untuk orang-orang yang suka rally jarak jauh. Nah, untuk grandnya yang paling atas ya tentunya semua orang pasti tahu Paris-Dakar itu apa. Tapi kan Paris-Dakar adanya di kawasan Eropa dan Afrika gitu ya. Jadi mereka dari Paris ke Dakar, distance-nya juga luar biasa panjang, pelaksanaannya juga luar biasa lama, ongkosnya juga luar biasa mahal. Oleh sebab itu, penyelenggara AXCR yaitu R1 namanya, itu berpikir pasti di kawasan Asia juga ada rally, pencinta rally yang menyukai rally endurance seperti ini. Nah, untuk kelas-kelas yang dipertandingkan tadi, misalnya T1 gitu ya. T1 itu adalah production car. Jadi production car yang ada dijual di kawasan Asia, seperti misalnya mobil double cabin gitu ya. Di kelas T1 itu dibagi ada 5. 4x4-nya ada yang bensin, yang diesel, yang elektrik. Kemudian T1 yang two wheel drive ada juga bensin dan diesel. Untuk kelas T1, walaupun production car, dia memperbolehkan modifikasi. Tapi modifikasi bentuknya masih serupa dengan mobil yang ada. Untuk T2, pastinya improve. Nah, untuk T1 atau T2 atau T3, T4, itu semuanya ada ketentuan yang comply sama regulasi FIA. Jadi kayak misalnya T2 gitu ya, boleh modified, tapi ada T2A modifikasinya yang nggak perlu homologasi, sementara T2 itu homologasi. Untuk T3, kalau di Paris-Dakar, mobil-mobil yang bugi-bugi, yang gede-gede, lightweight gitu, itu masuk ke dalam kategori di T3. Tetapi tentunya T3-nya Asia, itu beda sama T3-nya Paris-Dakar, karena teknologi yang di Paris-Dakar di sini tuh nggak seberapa ada. Jadi di sini yang populer itu kelas T1 sama T2. Untuk mobil gede, yaitu T4, masuknya kelas truck. Tapi somehow, ya karena saya sendiri juga baru di sana, saya belum lihat ada truk ikutan di Asian Cross Country Rally. But anyway, di kelas T1, T2 ini sangat kompetitif sekali. Kelasnya itu memang mempertandingkan kelas-kelas mobil bensin, diesel, two wheel sama four wheel. Tapi yang jelas, base dari production double cabin itu sangat besar di kawasan Asia. Makanya kenapa di Thailand rally ini diselenggarakan. Rally-nya sendiri juga akan muter daerah-daerah situ kayak dari Thailand, Kamboja, Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. Tapi dari masing-masing pelaksanaan event ini, pastinya si penyelenggara melihat bahwa market double cabin di kawasan Asia itu besar, khususnya Asia Tenggara. Makanya kenapa rally ini diselenggarakan start finishnya kebanyakan di Thailand, karena di Thailand rata-rata produsen mobil dengan segala macam merek memiliki pabrik untuk merakit double cabin di kawasan tersebut. Kemudian rally ini juga tidak hanya mempertandingkan roda 4, tetapi juga ada motor roda 2, motor sidecar yang ada sampingnya, dan juga motor roda 4. Makanya kenapa besok ini kompetisinya akan sangat seru. Soalnya segalanya semuanya buat saya baru.
Saya sendiri akan bertanding di Asian Cross Country Rally Championship ini dengan tergabung menjadi driver utama dari tim Rally Art. Setelah tadi saya udah jelasin kelas T1, T2, T3, T4. Nah, mobil apa yang saya pakai untuk besok nih, AXCR, untuk tahun ini? Saya akan bertanding di kelas T1. Mobil yang akan saya pakai adalah Mitsubishi Triton. Mitsubishi Triton dengan high power engine, yaitu dengan tenaga 181 horsepower, yang pastinya di Indonesia juga ada mobilnya. Kelas ini adalah kelas modifikasi, tapi tidak boleh merubah bentuk asli dari kendaraan dan juga tidak boleh merubah struktur suspensi. Silakan menggunakan shock breaker yang baik, silakan menggunakan damper yang sesuai, tapi tidak boleh merubah struktur suspensi. Upgrade dari mobilnya memang kita fokusin kepada suspensi. Jadi ada engineer dari Cusco yang datang. Nah, cerita lucu terjadi adalah ketika saya baru sampai di Thailand, di tim Rally Art Thailand. Saya sampai sana, kemudian dia orang-orang Jepangnya bilang, oke, nanti kita akan ada engineer akan datang sekitar 1 jam lagi landing dari Tokyo untuk lihat mobil kamu. Dia engineer dari Cusco. Oh iya, saya tahu kok Cusco, saya bilang gitu kan. Begitu orangnya datang di depan Jepang-Jepangnya, belum menyapa yang lain, orang pertama yang disapa adalah, Rifat, how are you doing? Gitu. Ternyata tahu nggak siapa? Dia adalah engineer saya waktu di tim Cusco. Jadi setahun, dia adalah orang yang paling sering tektokan sama saya. Dan yang lain tim ini, kok ini orang kenal, orang dia baru datang ke Thailand. Saya bilang, oh tenang, motorsport tuh dunianya kecil, ini teman saya. Jadi pasti kita akan punya komunikasi yang baik. Dan dia tahu banget bagaimana saya bekerja, bagaimana saya selalu punya feedback yang positif. Terus yang kedua, modifikasi yang kita lakukan juga adalah meringankan bodi. Jadi walaupun mobilnya itu berwarna hitam gitu ya, semua hitam, merah, silver, tapi sebetulnya di balik itu ada pengurangan bobot yang tidak kelihatan. Seperti 4 pintu dan kap mesin itu semuanya very light carbon. Jadi dibandingkan dengan mobil standarnya, ini mobil lebih enteng kira-kira 200 kilo. Upgrade yang terjadi juga adalah di sistem pengereman. Sistem pengereman saya pakai rem yang lebih besar. Kalau nggak salah itu 6 piston yang disuplai oleh Endless Jepang. Hal lainnya juga adalah untuk engine management. Sebetulnya ECU-nya itu karena di kelas T1 itu tidak boleh dirubah, harus sesuai dengan bawaan pabrik. Tetapi karena ini adalah tim resmi dari Mitsubishi, jadi engineer dari MMC datang, dia punya akses untuk masuk ke dalam ECU tersebut. Tetapi ECU itu juga disupport sama data logging, yaitu dash, lock dash, mereknya Motec, tipe 137, dan ternyata data yang saya pakai selama testing itu live dikirim ke Jepang untuk mengetahui semua data yang diperlukan. Masalah barometer sensor, oksigen sensor, kemudian temperatur cuaca, terus ada juga boost turbo dan lain-lain. Di kelas T1 juga ada restriction, yaitu semua mobil harus diperkirakan memiliki power yang sama. Oleh sebab itu ada juga restrictor turbo yang disuplai oleh panitia sebesar 39 mm. Jadi memang kecepatannya terbatas, tetapi kecepatan terbatas ini memang untuk kebaikan. Karena kalau enggak, ini jalanan bisa 400 kilo, jalanan streetnya panjang banget, saya nggak tahu mobil bisa lari berapa. Modifikasi lainnya lagi adalah penempatan dari special tools, yaitu di belakang. Jadi ban serep ada 2 biji berdiri, special toolsnya ada di tengah, dongkraknya bentuknya juga beda, dan pastinya kalau kelengkapan standar safety ya roll bar, bangku balap, safety belt, lain-lain itu semuanya supply by Cusco, dan saya sangat nyaman dengan posisi duduk dari mobil ini. Kayaknya hasil kemarin itu adalah hasil testing yang sangat menyenangkan karena saya punya keluarga baru, saya punya tim baru, saya punya teammate baru. Ada 2 orang ya, driver yang kedua itu Om namanya, yang ketiga adalah Sanchay. Om adalah driver muda dari Thailand, umurnya baru 20-an, baru aja menang di cross country-nya Thailand beberapa bulan yang lalu. Kalau Sanchay ini udah 30 tahun ikut balap, jadi dia akan membimbing kita dari belakang juga, karena ini adalah teamwork. Gitu, apapun yang terjadi dalam satu situasi, 3 mobil ini harus saling mensupport satu sama lain. Feedback dari tim yang membuat saya cukup confident juga adalah ketika saya testing selama 60 kilo itu, dilanjutkan lagi 50 kilo, dilanjutkan lagi 30 kilo. Jadi satu hari 140 kilo testing. Dan di akhir hari kita harus kasih feedback. Dan ternyata
Di hari tersebut, Hiroshi Masuoka sebagai tim prinsipal kita, yaitu Vice President dari MMC dan juga pemenang Rally Dakar 2 kali, juga memberikan feedback yang bisa dibilang 90% feedbacknya dari yang saya berikan sama. Jadi ya, trust-nya udah makin nambah, kesempatannya juga makin baik. Feedback untuk meriset mobil ini juga semakin ada, karena kalau dibandingkan dengan merek-merek lain, mereka udah punya history 10 tahun ke belakang. Sementara Mitsubishi baru kembali setelah 12 atau 15 tahun vakum dari dunia motorsport. So ya, pasti kesempatannya akan selalu ada, dan saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Make my dreams come true, and I owe it all to you. When you promised that we never split, we're shatterproof. You make my dreams come true, and I owe it all to you. And you promised that we never split, we're shatterproof. Kenapa saya senang sekali? Karena tadi saya udah sempat mention bahwa ini salah satu mimpi yang menjadi kenyataan. Dari awal karir saya itu sangat terinspirasi dengan tim Mitsubishi Rally Art, yang which is one day mudah-mudahan saya bisa sampai di sana. Tapi ternyata awal tahun 2022 saya dapat kesempatan sebuah email yang menyampaikan bahwa Mitsubishi akan reborn lagi dengan tim Rally Art-nya, dan Rifat kita minta untuk tergabung di sana. Untuk mendapatkan email itu saja saya rasa nggak cukup perjuangan saya bertahun-tahun, tapi juga perlu adanya rasa trust dari sisi attitude, trust dari sisi achievement, trust dari sisi persiapan, dan lain-lain. Namun yang menyenangkan pas sampai di sana, yang saya nggak sangka adalah ternyata apa yang kita lakukan di Indonesia seperti program Expander AP4 itu dinilai sebagai salah satu program terbaik yang Mitsubishi laksanakan di beberapa tahun ini, karena mereka mungkin sudah cukup lama vakum dari kegiatan motorsport. Awareness dari Mitsubishi Expander AP4 itu keserap sampai di kawasan Asia, bahkan di Eropa. Sehingga achievement kita sebagai juara nasional sprint rally tahun 2021 yang lalu itu menjadi pertimbangan mereka bahwa saya memang pantas untuk tergabung di tim Rally Art, dan yang saya nggak sangka adalah menjadi driver utama. Asian Cross Country sendiri juga menjadi suatu momentum besar buat Mitsubishi Indonesia, karena memang event ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun dan memang sudah ada driver Indonesia yang pernah ikut di sana. Tetapi sebagai tim prinsipal dari Jepang dan tim official Mitsubishi Rally Art yang bisa dibilang sebagai tim pabrikan, saya happy sekali karena saya bisa terpilih menjadi driver pertama official tim pabrikan yang tergabung dari sebuah merek yang memang saya idolakan sejak saya kecil. Pelaksanaan dari eventnya sendiri juga adalah hal baru. Jadi saya sebagai driver utama tentunya dipasangkan dengan orang yang sudah punya pengalaman. Dan saya punya navigator orang Thailand yang fasih berbahasa Inggris, yaitu panggilannya Mr. Pong, yang nama aslinya adalah Chupong Chaiwan. Sawadikap. Dia sendiri juga seru deh. Kemarin waktu testing kan saya udah sempat ngelewatin testing yang kedua, karena testing pertama saya nggak ikut. Jadi waktu perkenalan pertama dia emang sempat dengar Rifat itu siapa dan pengalaman saya seperti apa, tapi dia biasa ke long distance rally. Ternyata dia juga driver rally sedan, dan dia punya pengalaman dengan driver yang menggunakan mobil turbo 4-wheel drive, jadi bukan kelas yang 2-wheel drive. Ngobrol-ngobrol, nggak taunya circle kita itu aja, circle kita kecil, dan dari sisi pembalap-pembalap Thailand rally, ternyata mereka juga kenal saya itu siapa. Jadi ya komunikasi jadi lebih cair, lebih lancar. Waktu testing kemarin, jadi testingnya kan 3 hari. Hari pertama, saya nyetir kira-kira 50-60%. Terus saya tanya, gimana Pong kalau segini speednya cukup apa enggak? No, you're in a safe speed gitu ya, emang nggak ada resiko, nggak ada apa gitu ya. Oke, 50-60%. Ya udah, besok kita coba lagi ya. Oke. Hari keduanya saya nyetir 70-80%. Terus dia bilang, wah kalau kayak gini saya nyaman nih, saya suka nih, kayak gitu.
Yang kayak gini ya mungkin kita berada di pace yang cukup lah. Hari ketiga testing itu 80-90% lah gitu ya nyetir. Pas habis testing dia bilang, nah Rifat kayak begini saya suka nih, kalau kayak gini kita bisa sangat kompetitif. Oh oke, ya udah. Hari ketiga terakhir saya bilang gitu, Bong saya izin ya, saya nyetir sebisa saya nyetir yang paling kenceng. Ya nggak tahu, tolong dinilai resikonya, kemudian speednya, kemudian akurasinya, coba kita ngobrol. Saya nyetir 110% selama 30 kilo. Begitu keluar dari mobil, saya dipeluk sama dia. Dia bilang, Rifat, saya nggak pernah nyetir orang sekenceng ini katanya. Dan kalau kayak gini, mudah-mudahan kita nggak ada masalah, kita punya kesempatan untuk menang di rally ini. Gue bilangnya, alhamdulillah, amin. Tapi waktu dia habis ngobrol begitu, saya yang jadi worry. Karena honestly speaking ya, kalau saya lagi testing untuk rally itu biasanya kan 5 kilo masuk, atau 7-8 kilo masuk gitu, terus kita review. Kemarin waktu di sana tim kita bilang oke, testing 60 kilo. Ya udah oke, kan kita jam 8 pagi udah mulai sampai jam berapa? Jam 5 sore no ya. Sampai jam 5 sore. Saya bilang ya udah oke. Jadi beberapa sesi kan pas tuh 60 kilo. Pas mau naik mobil, mau tutup pintu gini. Oke, 60 kilo jangan berhenti. Hah? 60 km jangan berhenti. Bisa bayangin nggak? Di mobil, di SS tuh paling lama ya 15 menit, 20 menit itu udah panjang banget SS. Ini keluar dari mobil 1 jam 21 menit. Itu rasanya ya udah nggak tahu lagi deh. Dari senengnya minta ampun sampai worry-nya minta ampun. Karena dengan jarak kompetisi 1.700 kilo belum tambah ini tambah itu besok. Artinya kan setiap hari itu untuk 5 hari. Itu kan bisa 200 sampai 400 kilo. Ya nggak? Sementara kalau ikut Asia Pacific Rally Championship, tracknya selama 3 hari 150 kilo. Jadi makanya ternyata setelah dia itu menyatakan, wah kita bisa ini, iya, tapi gue siap apa enggak nih? Gitu kan. Jadi ya memang ini AXCR jadi satu jadi satu motivasi baru buat saya juga, jadi satu motivasi untuk saya yang jadi lebih baik juga, karena ya sekarang ini mungkin dalam posisi udah nggak atletis lagi, tapi dalam suatu situasi kesempatan yang terbaik. Jadi saya nggak mau sia-siain ini. Saya punya tanggung jawab untuk bisa membawa tim ini menjadi tim yang dipandang. Saya punya tanggung jawab moral juga bahwa Indonesia telah terpilih menjadi sebuah negara yang punya driver yang bisa menjadi driver nomor 1 tim top dunia. Dan rasanya ini kan nggak akan berhenti sampai di sini aja, karena kalau Mitsubishi bikin program nggak mungkin 1 tahun berhenti, biasanya berapa tahun ke depan. Jadi ya mohon banget supportnya, karena ini suatu hal yang besar, suatu hal yang monumental, tapi di sisi lain juga satu hal yang sangat challenging. Nah challenge kayak gitu salah satunya adalah biasanya kalau saya balapan beberapa hari sebelum rally kan kita survei dulu, lihat lokasi dan lain-lain. Ternyata gamenya ini adalah buku rute hanya dibagikan 2 jam sebelum setiap hari balapan. Jadi bayangkan saya harus menaruh seluruh kepercayaan saya kepada Mr. Pong yang menjadi co-driver saya. Tetapi di situ dia bilang, Rifat, saya udah jadi navigator di sini 15 tahun, ayo kita kerja sama bareng-bareng. Saya percaya sama kamu, mudah-mudahan kamu juga percaya sama saya. Semoga kita bisa menjadi tim yang terbaik, finish dengan selamat tanpa adanya kendala yang berarti. Untuk keseruan video-video yang berkaitan dengan semua kegiatan AXCR, pastinya kalian bisa lihat di YouTube channelnya Mitsubishi Motors Official atau juga di Mitsubishi Motors ID. Di sana akan ada liputan dari penyelenggaraan event ini dan keikutsertaan dari tim Rally Art selama mengikuti kompetisi AXCR tahun 2022. Itu aja dari saya, terima kasih banyak udah nonton, tetapi kalau udah spending waktu segini lama nonton videonya, saya juga harapin support, dukungan, dan doanya. Karena bagaimanapun juga, kesempatan itu biasanya nggak datang 2 kali. Dan hanya ada 1 kali, pertama kali. Dan ini adalah pertama kali buat saya sepanjang karir. Ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan semoga juga bisa membanggakan nama Indonesia, khususnya di Endurance Rally yang baru pertama kali saya ikuti. Oke, itu aja. Thank you. Shadow